Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Penjaga toko itu berteriak, katakan padaku, siapakah kamu? Kau benar-benar ingin tahu? Iblis berkepala banteng itu mengangkat mulutnya yang besar, memperlihatkan senyum yang memikat. Aku khawatir kau akan ketakutan setengah mati setelah mengetahui identitasku. Hanya kamu, hahaha. Penjaga toko itu tertawa sinis. Kalau kau benar-benar punya kemampuan untuk mengintimidasi bahkan kota 9 meter, aku pasti akan takut. Tapi kalau tidak, dan kau masih berani bertingkah seperti orang penting di rumah lelang bulan darahku, aku pasti akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Pemilik rumah lelang bulan darah diperintah oleh iblis biasa dan harus bersujud kepadanya sepanjang waktu. Bagaimana mungkin pemilik iblis berkepala kuda ini bisa menoleransi hal ini? Tidak apa-apa jika kultivasi iblis kepala banteng lebih tinggi darinya, tetapi sayangnya, dia hanya berada di level Jenderal Iblis Darah keempat. Mengesampingkan identitasnya sebagai pemilik toko, kapankah iblis berkepala kuda ini pernah dimarahi oleh iblis yang tingkat kultivasi ki dan darahnya lebih rendah darinya? Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Belum lagi Anzen dan Zonglin, atau lebih dari 700 juta batu darah dewa. Fakta bahwa ia telah menderita penghinaan sudah cukup untuk membuat iblis keras kepala ini mustahil untuk mendapatkan waktu yang mudah. Kalau begitu, kamu harus membuka matamu lebar-lebar dan melihat dengan jelas. Setan berkepala banteng itu merenung sejenak, dan di bawah tatapan banyak orang di rumah lelang bulan darah, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat cahaya itu meledak, tubuh iblis berkepala banteng itu bergetar, dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tetapi tidak seorang pun memperhatikannya, semua mata tertuju pada cahaya. Tetapi cahaya itu semakin bertambah terang, berubah menjadi putih seluruhnya, dan akhirnya mengembun menjadi sebuah sosok, menjadi semakin padat. Wow, sebelum orang itu bisa menampakkan dirinya sepenuhnya, cahaya pedang hitam pekat tiba-tiba menyapu dengan sosok itu sebagai pusatnya. Slaas, 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 beng. Pada saat ini, sejumlah besar iblis terpotong menjadi dua, dan seluruh rumah lelang runtuh pada saat ini. Asap dan debu mengepul ke angkasa, dan si pemilik toko berdiri terpaku di tempatnya, memandangi banyak mayat di sekelilingnya yang terbelah menjadi dua. Dia merasakan dingin di pinggangnya dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi tidak ada luka atau darah. Jelas saja cahaya pedang itu sengaja melewatinya. Rumah lelang bulan darah runtuh, dan sejumlah besar ubin batu jatuh dan menumpuk menjadi bukit kecil. Namun pada saat itu, ubin batu itu tiba-tiba berhamburan, dan sosok yang sebelumnya tidak terlihat jelas pun muncul kembali. Kali ini, dia tidak lagi kabur, tetapi muncul sangat jelas di depan penjaga toko. Tiga keturunan klan. Pupil mata penjaga toko mengecil dan wajahnya memucat. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang pemuda yang memegang pedang panjang berwarna hitam, berpakaian putih, dan berdiri tegak. Hanya keturunan dari 3 suku yang dapat berubah wujud menjadi ras manusia. Jadi setelah pihak lain muncul, dia secara tidak sadar memikirkan keturunan dari 3 suku. Bukan hanya dia saja, para setan di sekitar yang menyaksikan kehebohan itu pun mengubah raut wajah mereka dan langsung menunjukkan rasa hormat, hampir merangkak ke tanah. Keturunan dari 3 klan terlalu berharga, dan bahkan kota Jeoyu tidak diizinkan membunuh mereka sesuka hati. Ini adalah aturan klan iblis. Sekalipun dia keturunan keluarga kerajaan, jika dia menghancurkan rumah lelang bulan darah, yang harus dia lakukan hanyalah mengganti kerugiannya. Mustahil membunuhnya. Akan tetapi, saat gagasan tentang keturunan 3 marga itu terlintas di benaknya, gagasan itu langsung dibuang dari benak si pemilik toko. Pihak lain memang dalam wujud manusia, tetapi tidak ada energi atau darah di sekitarnya. Sebaliknya, wajahnya sangat familiar.
Penjaga toko selalu merasa pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi ia panik saat itu dan tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Kau bukan keturunan ketiga suku itu, kau manusia. Setan-setan lain pun angkat bicara, dan pemilik toko itu langsung terbangun. Dia memandang laki-laki berpakaian putih itu, pikirannya berdengung dan napasnya cepat, dan akhirnya dia ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Potret. Ada potret semua orang dalam daftar perburuan manusia. Bahkan monster tingkat terendah pun pernah terlihat, dan ada potret di setiap suku. Dan orang ini, dialah yang menduduki peringkat pertama dalam daftar perburuan manusia. Su-han. Penjaga toko itu berteriak kaget, matanya hampir keluar dari kepalanya, dan tanpa sadar dia ingin mundur ke belakang. Selama kurang lebih setahun terakhir, Su-han telah menjadi terkenal di dunia iblis. Ia telah membunuh anggota keluarga kerajaan satu demi satu. Bahkan adik perempuan yang mulia An Zhen, yang mulia An Ning, tewas di tangannya. Dia adalah pewaris keluarga kerajaan yang telah mencapai puncak kerajaan Raja Iblis. Garis keturunannya dekat dengan yang mulia An Ning. Jika yang mulia diberi lebih banyak waktu, dia akan mampu menandingi keberadaan mengerikan klan suci. Dibandingkan dengan yang mulia An Ning, apalah alam Raja Iblis milikku. Wow, namun, saat pemilik toko hendak mundur, Su-han mengulurkan tangannya dan meraih orang di hadapannya. Desir, kehampaan itu langsung runtuh, dan pemilik toko itu bagaikan semut, tak berdaya melawan. Ia ditangkap dan kemudian dibawa ke hadapan Su-han. Yang satu manusia, yang satu lagi iblis, wajah mereka sangat dekat satu sama lain. Kepala kuda raksasa itu dipenuhi ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Semakin banyak rumor tentang Su-han bergema di benaknya. Ini bahkan lebih menakutkan daripada keturunan ketiga klan itu. Apakah kamu takut? Su-han menatap iblis berkepala kuda itu. Senyum aneh di sudut mulutnya persis sama dengan senyum iblis berkepala banteng sebelumnya. Si penjaga toko tak kuasa menahan diri untuk menatap iblis berkepala banteng itu. Tak ada lagi kebingungan di mata iblis itu, yang ada hanya amarah dan kebencian yang tak berujung. Dia segera mengerti bahwa Su-han-lah yang mengendalikan iblis berkepala banteng. Kamu. Setelah penjaga toko itu gemetar, tubuhnya menegang lagi, dan dia tidak dapat memobilisasi energi dan darah di tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di tangan Su-han, dia mungkin tidak lebih baik dari seekor semut. Selama Su-han mau, dia akan langsung dibunuh. Aku apa? Su-han terus tersenyum dan berkata, tidak bisakah kau memberiku batu ilahi binatang segudang itu? Kenapa kau begitu rakus akan batu darah ilahi ini sampai mempertaruhkan nyawamu? Kau dari Balai Lelang Bulan Darah, dan Balai Lelang Bulan Darah berafiliasi dengan kota Jeoyu, salah satu dari 13 kota di alam dewa. Dengan latar belakang sekuat itu, apa yang kau takutkan? Teringat perkataannya sebelumnya, si pemilik toko merasa mukanya bengkak. Namun pada intinya, dia tidak salah. Sebagai pemilik toko, dia adalah wajah dari rumah lelang bulan darah, dan tidak ada satupun dari 3 suku iblis yang akan menyentuhnya dengan mudah. Tapi Su-han adalah manusia terkutuk. Jika alam Raja Iblis, iblis kuno, dan iblis kuno tidak bisa bertindak, apa yang bisa dilakukan kota 9 meter? Bahkan jika ada banyak orang kuat, apa yang bisa mereka lakukan? Dengan kata lain, bahkan Raja Iblis tingkat atas tidak akan berani bersikap sombong seperti Su-han. Sang penguasa super kuat dari klan iblis mampu menghukum Raja Iblis, bahkan iblis dan monster kuno, namun satu-satunya yang tidak bisa dia hukum adalah Su-han. Kecuali para jenius super seperti Zonglin dan Hanbei mengambil tindakan, tidak peduli seberapa sombongnya Su-han, klan iblis hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarah mereka. Ini dunia iblis, lagi pula, kau hanya manusia. Kau tidak bisa bertindak sembrono. Si penjaga toko panik cukup lama, dan akhirnya sedikit tenang. Mustahil baginya untuk memohon belas kasihan dari Su-han. Kebencian antara kedua suku itu terlalu dalam.
Ia tahu betul bahwa bahkan jika ia memohon belas kasihan, Su Han tidak akan membiarkannya pergi. Kaisar kuno naga iblis, kau memang sangat kuat. Hanya dengan kultivasi alam dewa mendalam bintang 1 milik umat manusia, kau telah mencapai kekuatan tempur legendaris. Tapi aku juga bisa memberitahumu bahwa keturunan kerajaan dan kekaisaran yang kau bunuh hanyalah yang lebih lemah. Yang mulia Zonglin dan Yang mulia Anzen adalah jenius terkuat sejati dari klan iblisku. Jangan sebut-sebut mereka. Bahkan Yang mulia Mochu, yang peringkatnya paling rendah di antara 100 teratas, bisa membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Sihir tiba-tiba, mata Su Han berkilat dan dia mengeluarkan sebuah kepala. Kepalanya sudah layu, dan semua darah serta saripatinya telah dilahap Su Han. Tetapi fitur wajahnya masih bisa terlihat jelas. Apakah kamu berbicara tentang dia? Yang mulia Pangeran Iblis. Pupil mata penjaga toko kembali mengecil. Itulah kepala iblis yang baru saja dibanggakannya, kepala yang bisa membuat hidup Su Han seperti neraka. Terdengar banyak tarikan napas di sekeliling, dan mereka semua melihat kepala itu. Fakta bahwa Mochu mampu maju ke 100 teratas daftar perburuan iblis sebagai keturunan keluarga kerajaan sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia, tingkat yang tidak dapat dicapai oleh banyak iblis. Karakternya yang sombong dan statusnya yang mulia menjadi kepercayaan banyak setan. Namun, saat Su Han mengeluarkan kepala Moku, kepercayaan di hati semua iblis langsung runtuh. Setelah membunuh banyak ahli waris keluarga kerajaan dan kekaisaran, Kaisar Naga Iblis kuno ini mulai menyerang mereka yang ada dalam daftar perburuan iblis. Seberapa kuat dia, sekalipun kedua ras itu saling bertentangan dan penuh kebencian, pada saat ini, para iblis masih merasakan kengerian dari lubuk hati mereka. Pada awalnya, tak ada iblis yang menganggap serius umat manusia, apalagi keturunan ketiga suku tersebut. Bahkan iblis suci setingkat Raja Iblis pun mampu menyapu bersih semua manusia. Di mata setan, para jenius umat manusia itu hanyalah bahan tertawaan. Namun, saat kedua ras itu berkomunikasi satu sama lain, ras manusia memasuki dunia iblis, dan makhluk-makhluk mengerikan dengan cara yang menakjubkan muncul satu demi satu. Ditian, yang memiliki darah asli klan kekaisaran, Tang Yi, yang memiliki jiwa malaikat, dan Su Han, yang membunuh banyak keturunan ketiga klan. Kepercayaan di hati para iblis runtuh sedikit demi sedikit, sampai mereka melihat kepala Mochu, dan mentalitas mereka pun siap meledak. Memang benar bahwa ras manusia lemah, tetapi apakah seburuk yang mereka kira? Kamu sangat memuja Mochu, mungkin itu keberuntunganmu jika kamu dimakamkan bersamanya. Su Han berbicara dengan ringan, dan mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Penjaga toko itu meledak dengan keras, dan jiwanya langsung hancur. Wow, teknik Kaisar Naga dilepaskan, dan teknik pemurnian tubuh Dewa Ekstrim juga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Iblis berkepala kuda dari Raja Iblis 4 darah berubah menjadi mayat kering hampir dalam sekejap. Pada saat ini, Su Han hanya membutuhkan waktu sesaat untuk melahap iblis setingkat ini. Keluarlah semuanya. Su Han membuka cincin Sumeru Putra Suci, dan banyak manusia muncul darinya. Kamu. Melihat kejadian ini, wajah para iblis yang lain berubah menjadi sangat jelek. Suan Yuan Sengyi, bawa anak buahmu untuk mendapatkan gelang void dari rumah lelang bulan darah. Yang lainnya, bunuh semua monster. Perintah Su Han. Ya, semua orang menanggapi, bahkan mereka yang tidak termasuk dalam sekte Phoenix, seperti Wenren Nonghan, sekarang menganggap Su Han sebagai pemimpin sekte mereka. Swiss. Banyak sosok berlari ke segala arah, dan suara gemuruh, suara teredam, dan jeritan segera menyebar. Suan Yuan Sengyi dan anak buahnya segera menemukan gelang void dari rumah lelang bulan darah. Bahkan penjaga tokonya pun tewas di tangan Su Han, jadi wajar saja jika tak ada orang lain yang bisa melindunginya. Memang ada Raja Iblis tingkat puncak, tetapi sayangnya dia tidak sebanding dengan pengepungan tetua Wang dan yang lainnya. Dalam hal jumlah orang kuat,
ras manusia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan suku berukuran sedang ini, tetapi dalam hal kualitas orang kuat, ras manusia masih memiliki keunggulan. Total ada beberapa gelang hampa, yang berisi hampir 300 juta batu darah dewa dan puluhan batu darah suci. Selain itu, 112 myriad beast divine stone yang disebutkan oleh penjaga toko Matu sebelumnya juga ada di antaranya. Lalu ada beberapa benda lainnya, semuanya dari dunia iblis, tetapi sebagian besarnya juga berguna bagi manusia. Rumah lelang bulan darah di sini awalnya berencana untuk menyelenggarakan lelang, dan barang apapun yang bisa dilelang tentu saja tidak akan terlalu rendah kualitasnya. Secara keseluruhan, Suhan dan yang lainnya mendapat keuntungan besar kali ini. Sepertinya rumah lelang bulan darah tingkat ini hanya memiliki sekitar 10 miliar batu darah ilahi dalam bentuk dana cair, pikir Suhan dalam hati. Dia menarik lebih dari 700 juta dan memiliki sekitar 300 juta tersisa. Faktanya, 1 miliar dana liquid sudah sangat banyak dan hanya perusahaan papan atas seperti rumah lelang Blood Moon yang mampu memilikinya. Banyak transaksi iblis menggunakan kartu kristal darah ilahi, dan batu darah ilahi jarang digunakan. Mereka yang secara langsung menggunakan batu darah ilahi untuk meningkatkan kultivasi mereka kebanyakan adalah iblis biasa. Bum bum bum, dengan lelang bulan darah sebagai pusatnya, daerah sekitarnya dilanda kekacauan, dan umat manusia bertarung sengit dengan para iblis dalam formasi melingkar. Namun, jumlah setan di sekitar tidak berkurang, melainkan bertambah secara bertahap. 5 juta iblis dari seluruh suku sedang menyerbu ke sini saat ini. Melihat ke sekeliling, ada banyak sosok yang berdesakan rapat, sebagian besar berbadan manusia dan berkepala binatang. Tentu saja ada juga yang berbadan dan berkepala manusia, namun mereka bukanlah keturunan ketiga suku tersebut, melainkan setan. Klan iblis dan klan setan pada awalnya terpisah, dan apa yang disebut iblis hanyalah istilah umum. Perbedaan paling kentara antara keduanya adalah, para iblis dapat berubah wujud menjadi tubuh dan kepala manusia, sedangkan para monster, kecuali keturunan ketiga suku dan di atas level Raja Monster, paling banyak hanya dapat berubah wujud menjadi tubuh manusia. Serangan iblis itu sangat aneh, sama seperti serangan para penyihir manusia, serangannya jarak jauh. Para iblis menyerang dari depan, sementara para monster menyerang dari belakang. Dibandingkan dengan para iblis, para monster lebih menyebalkan. Wow, cahaya dingin pedang mengguncang semua arah. Cahaya pedang yang mengerikan, membawa kekuatan yang tak tertandingi dan menakjubkan, menyapu keluar dari rumah lelang bulan darah. Semua iblis yang tersapu, tidak peduli seberapa kuat mereka, akan terbelah dua dalam satu embusan, dan jiwa mereka akan hancur antara langit dan bumi. Mundur, para setan itu awalnya menyerang dengan marah, tetapi setelah pukulan ini, mereka segera sadar kembali. Banyak mata memandang ke arah Suhan, penuh ketakutan dan kengerian. Mereka telah sepenuhnya memahami bahwa Suhan memiliki kekuatan tempur absolut yang melampaui mereka, dan kesenjangannya seperti jurang. Maju terus saat ini sama saja dengan mencari kematian. Yang mulia Zonglin dan yang lainnya, mengapa mereka belum bertindak? Suhan ini sudah setara dengan alam Raja Iblis. Di bawah Raja Iblis, tak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Apa yang harus kulakukan? Bisakah aku hanya menonton dan tidak melakukan apapun? Hanya yang mulia Zonglin dan yang mulia Hanbei yang bisa mengalahkannya, tapi mereka tidak pernah muncul. Sungai 10.000 binatang akan segera mendidih, dan para pangeran sedang bersiap untuk urusan garis keturunan. Aku khawatir mereka tidak menganggap serius Suhan. Tapi kalau mereka tidak bertindak, kami, para iblis biasa, yang akan mati. Apa nyawa kami sudah tidak berarti lagi? Kalau selama ini suku iblis selalu memuja, dan mengagumi Zonglin, Hanbei, Beili, Anzen, dan lain-lain, maka sejak saat itu, atau sejak kalimat tertentu, rasa dendam perlahan-lahan terpendam dalam hati suku iblis tersebut. Kedua suku tersebut berkomunikasi satu sama lain,
dan menetapkan bahwa mereka yang berada pada level Raja Iblis dan di atasnya tidak diizinkan untuk mengambil tindakan, tetapi mereka yang berada di bawah level Raja Iblis dapat dibunuh dengan cara apapun yang mereka inginkan. Siapapun yang lebih kuat akan bertahan sampai akhir. Dengan aturan ini, ada yang senang dan ada yang khawatir. Beberapa manusia dibunuh oleh setan, sementara manusia lainnya hanya bisa menonton tanpa daya. Beberapa setan dibunuh oleh manusia, sementara yang lain hanya bisa menonton. Misalnya, sekarang, Su-Han terlalu kuat, dan tak ada iblis yang bisa menandinginya. Jadi, setelah ia menghancurkan rumah lelang bulan darah, ia masih bisa membantai iblis lain dengan mudah. Satu-satunya iblis yang mampu melawannya adalah mereka yang berada dalam daftar perburuan iblis, tetapi mereka semua sedang mempersiapkan diri untuk masalah sungai binatang dan untuk sementara mengesampingkan Su-Han. Meskipun dia tahu bahwa selama periode waktu ini, Su-Han mungkin membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun setiap iblis tahu dalam hati mereka bahwa Zonglin dan yang lainnya tidak akan menganggap mereka serius, itu adalah keadaan normal. Saat ini, Su-Han sedang membantai para iblis dan bahkan berencana untuk memusnahkan suku berukuran sedang ini. Mungkinkah Zonglin dan yang lainnya masih akan menutup mata? Setan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Namun umat manusia tetap acuh tak acuh. Zhou Wu mendengus dingin dan berkata, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Dendam antara kedua klan tidak akan pernah terselesaikan. Jika situasinya terbalik saat ini, klan iblis tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar hal itu, banyak manusia yang terkejut dan mengangguk diam-diam. Saya pikir bukan hanya manusia saja yang setuju dengan hal ini, tetapi setan pun juga akan setuju. Justru karena alasan inilah Su-Han tidak menunjukkan belas kasihan kepada klan iblis. Berhenti. Pada suatu saat, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari langit. Tak lama kemudian, kekosongan itu terkoyak dengan suara "Swiss" dan seorang pria paruh baya berpakaian hijau muncul di hadapan semua orang. Hanya ada sedikit darah di tubuhnya, tetapi auranya adalah aura Raja Iblis. Ketua, melihat kemunculan sang patriark, semua iblis di suku Yuyuan bermata merah dan dipenuhi amarah. Su-Han, apa kau tidak takut rasmu telah menumpahkan terlalu banyak darah dan akan dihukum? Teriak pria paruh baya itu. Jumlah mayat iblis di tanah di bawah mendekati 1 juta, dengan darah mengalir seperti sungai dan mayat menumpuk seperti gunung. Dan mereka semua adalah keturunan iblis dari suku Yuyuannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Yang membuatnya paling marah adalah dia jelas-jelas bisa menekan Su-Han, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan semua itu terjadi. Sebagai Raja Iblis yang kuat, pria paruh baya ini merasa sangat dirugikan untuk pertama kalinya. Jika benar-benar ada pembalasan, yang pertama menanggungnya adalah klan iblismu, kata Su-Han ringan. Ya, Tetua Wang juga memasang ekspresi muram. Saat itu, klan iblis muncul, melintasi gunung yang membatasi klan kita, dan memicu perang antara kedua klan. Mereka mencoba menyerang wilayah manusia kita, menyebabkan banyak nyawa melayang. Saat itu, apakah ada orang di klan iblismu yang pernah memberitahumu bahwa membunuh terlalu banyak akan mendatangkan pembalasan? Nada bicara pria paruh baya itu melemah, lalu ia melanjutkan, membunuh iblis biasa bukanlah apa-apa. Jika kau benar-benar punya kekuatan, pergilah ke alam ilahi tingkat ke-13 dan buat masalah bagi Zonglin dan yang lainnya. Setelah aku menghancurkan suku Yuyuanmu, aku tentu akan pergi ke sana. Su-Han melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, teruslah membunuh. Berani sekali kau, teriak lelaki paruh baya itu dengan marah. Su-Han tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya tajam, mengapa kau berencana untuk mengambil tindakan? Jadi apa kalau aku bertindak? Mata pria paruh baya itu merah padam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Kekuatan ki dan darahnya samar-samar mengalir keluar, dan sepertinya ia bisa menyerang kapan saja. Dia berkata,
Suhan, jangan berpikir bahwa aturan antara kedua suku benar-benar bisa membatasi kita. Jika kau terus membantai orang seperti ini, aku pasti akan bertindak dan membunuhmu terlebih dahulu. Coba saja. Suhan mencibir, dan tanpa menunggu manusia lain bergerak, dia mengayunkan pedang panjangnya terlebih dahulu, dan cahaya bilah pedang meluas, langsung menuju ke arah sekelompok iblis. Mundur. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya itu tak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Swiss, Swiss, Swiss. Sejumlah besar iblis menghindar ke samping, tetapi banyak dari mereka masih lebih lambat dari Suhan dan mati di bawah cahaya pedang. Dengan satu pedang, setidaknya puluhan ribu iblis dapat dibunuh. Kau pantas mati, kau pantas mati. Gigi pria paruh baya itu hampir patah. Seluruh tubuhnya gemetar, ia benar-benar tak tahan lagi. Sialan, kalian ini. Suhan mencibir, bahkan setelah bertahun-tahun, kau masih mempertahankan wilayah manusia kami. Sekte kami pernah menaklukkan Laut Suci sepanjang 10 miliar li, tetapi itu tidak bisa menghentikan ambisimu yang mengerikan. Ketika kau melancarkan serangan terhadap umat manusia kami, pernahkah kau membayangkan hari ini akan tiba? Kau hanya ingin kami manusia mati, tapi bukan kalian para iblis. Itu hanya angan-angan. Wow, saat kata-kata itu terucap, seberkas cahaya lain melesat ke langit. Kali ini, ia tidak jatuh langsung, melainkan menyapu. Sekalipun para iblis itu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, mereka tetap tidak dapat lolos dari jangkauan cahaya pedang saat ini. Engah, 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 engah. Darah berceceran dan banyak suara teredam terdengar. Pria paruh baya itu begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak saat menyaksikan para iblis itu mati. Suhan, hentikan sekarang juga. Akan kukatakan lagi, hentikan sekarang juga. Teriak pria paruh baya itu. Kesabarannya sudah mencapai batasnya. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Suhan mencibir dan mengayunkan pedangnya untuk ketiga kalinya. Wung! Tetapi pada saat ini, suara mendengung datang dari kehampaan, dan sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari atas dan meraih cahaya pedang Suhan. Mata Suhan berkilat, dan seringai di bibirnya menjadi lebih intens. Pemimpin besar, jangan mengambil tindakan. Pada saat yang sama, teriakan-teriakan setan di sekitar juga terdengar. Ada dua raja iblis di suku Yuyuan. Yang satu adalah pemimpin suku, Raja Iblis Berdarah 1, dan yang satu lagi adalah pendeta tinggi, Raja Iblis Berdarah 2. Jelaslah bahwa kesabaran sang imam besar telah mencapai batasnya. Ia tidak meraung seperti pria paruh baya itu, melainkan menyerang tanpa ragu. Bush! Raungan keras terdengar, dan cahaya pedang Suhan tertangkap. Tanpa membunuh iblis apapun, pedang itu runtuh dengan keras. Adapun Suhan, dia mundur beberapa langkah, ekspresinya pucat. Kaisar Iblis Darah kedua setara dengan alam dewa surgawi bintang kedua, atau bahkan lebih tinggi. Tentu saja, Suhan bukan tandingannya. Jangan pedulikan manusia lain, bunuh Suhan dulu. Suara dingin datang dari atas, dan pemimpin besar suku Yuyuan akhirnya muncul. Rambutnya putih, tubuhnya bungkuk, dan dia memegang tongkat kerajaan. Dia terlihat sangat tua, namun kekuatan ki dan darahnya yang bercampur dengan kultivasi alam Raja Iblis memperjelas kepada semua orang bahwa dia tidak setua dan selemah kelihatannya. Kehampaan bergetar, dan tekanan mengerikan dari ranah Kaisar Iblis Darah kedua terus menyebar. Wajah tua pemimpin besar dipenuhi dengan dingin dan niat membunuh, dan di rongga matanya yang dalam dan keruh, amarah dan kebencian yang semakin membara. Kedua suku memiliki aturan bahwa mereka yang berada di atas level Raja Iblis tidak boleh bertindak. Kalian mencari kematian. Suhan mengangkat matanya, wajahnya pucat, tetapi sama sekali tidak takut. Meskipun umat manusia memiliki dua tuan, Tuan Yuanling belum muncul. Menurut spekulasi klan iblis saya, beliau mungkin sedang duduk bermeditasi atau menghilang. Ini sama sekali bukan apa yang kau sebut pengasingan. Umat manusia tampak tak kenal takut di permukaan, tetapi sebenarnya penampilannya garang.
Pemimpin besar berkata dengan suara dingin, dan kau, Su-han, telah membantai iblis-iblis tak terhitung jumlahnya dari klan kami. Sungguh tidak manusiawi. Bahkan jika kau benar-benar memiliki kekuatan hidup, aku akan membunuhmu sebelum aku mati. Wow, pemimpin besar tahu bahwa waktunya hampir habis, jadi ia tak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi dengan Su-han. Saat ia membuka mulutnya, ia melepaskan energi dan darah yang luar biasa, menyerbu Su-han untuk menekannya. Tidak perlu sihir sama sekali. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan jika Su-han menunjukkan kekuatan tempurnya yang komprehensif, dia tidak sebanding dengannya. Baginya, cara membunuh yang tercepat dan paling efektif adalah serangan normal. Beng, buush, kehampaan hancur, langit dan bumi menjadi sunyi, badai tak berujung melanda, dan manusia lain di sekitarnya mundur satu demi satu. Untungnya, target pendeta tinggi bukanlah mereka. Kepala suku Yuyuan agak ragu pada awalnya, tetapi setelah melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menyemburkan darah dan dia menunjukkan ketegasan. Klan iblisku selalu tak kenal takut. Jika kita benar-benar bisa menghancurkan momokmu ini, bahkan jika kita mati, apa ruginya? Sang patriark meraung dan menghancurkan kehampaan, membombardir Su-han. Su-han tidak bergerak, bahkan tidak terpikir sedikit pun untuk menghindar. Dia menunggu orang-orang kuat dari umat manusia untuk bertindak. Kedua suku telah berkomunikasi sejak saat itu, dan ini adalah pertama kalinya iblis melanggar aturan. Su-han percaya bahwa meskipun Yuan Ling tidak berada di galaksi Bima Sakti, umat manusia pasti akan menggunakan suku ini untuk membangun prestasinya. Jika tidak, klan iblis akan menjadi semakin ganas, dan apa yang disebut aturan akan dilanggar. Tentu saja, bahkan jika umat manusia benar-benar tidak mengambil tindakan, Su-han akan memanggil penyihir leluhur atau pedang kisuan untuk menghancurkan kedua pembangkit tenaga alam Raja Iblis ini, tetapi itu adalah pilihan terburuk dan tidak boleh digunakan jika memungkinkan. Ceritanya panjang, tapi kenyataannya, semua itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Master Sekte, Su-zun, jika kau berani menyerang, umat manusia kami pasti akan membantai dunia iblis dengan darah. Melihat dua Raja Iblis menyerang pada saat yang sama di bawah telapak tangan besar, Su-sue, Tang Yi, serta Sekte Phoenix, Wen-wen Nonghan dan manusia lainnya tiba-tiba berteriak marah. Namun, ancaman mereka sama sekali tidak berguna. Pemimpin besar dan kepala suku Yuyuan telah memutuskan untuk membunuh Su-han. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menahan Su-han di sini. Namun, pada saat kritis ini, muung, kehampaan tiba-tiba berdengung, dan tekanan mengerikan menyebar. Patriark dan pemimpin besar suku langsung terkurung di sana, dan semua serangan terhenti. Waktu seakan berhenti saat itu. Hanya wajah kedua Raja Iblis dan banyak iblis yang menunjukkan kengerian yang mendalam. Mereka pernah merasakan tekanan semacam ini sebelumnya, dan merasakannya dengan jelas. Itulah tekanan dari alam suci, tekanan dari alam suci yang turun kepada kami saat peringkat perburuan iblis diluncurkan. Brengsek, pemimpin besar itu meraung sekeras-kerasnya, dan pada saat itu, dia merasa lebih tidak rela daripada takut. Dia bisa mati, tetapi sebelum mati, dia harus membunuh Su-han terlebih dahulu. Sayangnya, semua ini tidak dapat dilakukan. Umat manusia memang memiliki orang-orang kuat yang selalu mengawasi dengan saksama. Mereka tidak akan membiarkan satupun jenius umat manusia mati di tangan Raja Iblis, apalagi seseorang seperti Su-han yang merupakan nomor satu dalam daftar buruan. Buush, tekanan terus menyebar, seluruh kehampaan runtuh, cahaya bulan merah darah menghilang sepenuhnya, langit dan bumi menjadi gelap gulita, bahkan tanah di bawah kaki mulai retak dalam skala besar. Ini, setan yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata mereka dan tersentak. Aura mengerikan itu membuat mereka merasa seperti tercekik. Klan iblis, jika mereka tidak mengikuti aturan kedua klan, mereka harus dihukum oleh ras manusia. Suara yang jelas namun berdengung datang, bergema di telinga setiap orang dan setan. Tekanan itu membentuk badai tak kasat mata,
yang melanda pemimpin besar dan kepala suku Yuyuan di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, lalu mengiris-iris mereka berkeping-keping di tengah jeritan nyaring mereka. Darah berceceran dan menyatu dengan badai, berubah menjadi hujan darah yang jatuh dari langit. Bau darah yang menyengat membuat semua iblis gemetar. Manusia adalah prioritas. Jika iblis tidak menghormatiku, seluruh klanku akan dihukum. Suara itu terdengar lagi, menyebabkan semua monster di suku Yuyuan berubah warna. Bush! Badai melanda, secara aneh melewati umat manusia, dan dalam sekejap, menyelimuti semua suku monster. Lalu, di tengah ledakan yang teredam itu, jutaan setan berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap mata. Ketika dia mendongak lagi pada saat ini, warna merah tua muncul lagi, tetapi itu bukan cahaya bulan darah, melainkan cahaya kabut darah. Saat Anda mengulurkan tangan, samar-samar Anda dapat merasakan sensasi lengket. Keheningan menyelimuti lapangan itu. Bahkan Wenren Nonghan dan orang lain yang terbiasa membunuh monster merasa sulit membayangkan betapa kejamnya orang yang menyerangnya. Jutaan iblis terbunuh dalam sekejap. Sungguh kejam. Su-han melihat pemandangan ini, ekspresinya masih tenang. Suku Yuyuan musnah dalam sekejap, tetapi tidak ada iblis kuat yang muncul. Jelas bahwa mereka masih sangat waspada terhadap aturan yang ditetapkan oleh kedua suku tersebut. Akan tetapi, orang suci umat manusia yang belum pernah muncul sebelumnya itu tidak kenal ampun. Para iblis mengabaikan aturan antar ras dan tidak menganggap serius ras manusia kita. Kalian bisa saja menghentikannya, tetapi kalian hanya bisa menyaksikannya tanpa daya. Kalian pantas dihukum, setan kuno, monster kuno, atau salah satu dari 100 monster teratas dalam daftar perburuan monster. Pilih salah satu secara acak dan biarkan mereka keluar untuk mati. Mendengar ini, pupil semua orang mengecil dan mereka menghirup udara dingin. 100 teratas dalam daftar perburuan iblis berasal dari keluarga kerajaan atau klan orang suci, dan salah satu dari mereka memiliki kemungkinan tinggi untuk dipromosikan ke alam orang suci di masa mendatang. Tak perlu dikatakan lagi, iblis dan monster kuno adalah makhluk super kuat yang sebanding dengan dewa-dewa kuno umat manusia. Bagaimana mungkin meminta klan iblis untuk menyerahkan seperti ini? Benar saja, keheningan menyelimuti segalanya, seakan-akan tidak ada setan yang mendengar perkataan manusia perkasa ini. Tidak menyerahkannya, manusia yang kuat itu mencibir, kalau begitu aku akan memilihnya sendiri. Saat kata-kata itu terucap, terjadilah sesuatu yang mengejutkan semua orang. Wow, sebuah tangan besar yang tak terlukiskan tiba-tiba terentang dari kehampaan yang gelap dan bergerak menuju kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Arah yang ditujunya adalah 13 kota alam ilahi. Hampir dalam sekejap, telapak tangan besar itu lenyap, tetapi samar-samar terlihat sebuah lengan hitam pekat menembus kehampaan dan melesat menuju suatu tempat yang tidak diketahui. Suzun, apakah ini benar-benar alam suci? Wenren Nonghan berkata dengan tak percaya, bukankah mereka bilang alam suci tidak bisa turun ke bidang bintang atas? Alam suci dunia iblis ini setara dengan bidang bintang atas. Jika alam suci muncul, itu akan menyebabkan keruntuhan. Su-han menunjuk ke kegelapan di sekitarnya dan berkata perlahan, bukankah ini sudah runtuh? Wenren Nonghan tercengang. Dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke kejauhan, tetapi semua yang ada dalam pandangannya berubah gelap gulita. Tampaknya mereka tidak berdiri di alam dewa, tetapi di ruang hampa. Runtuhnya alam ilahi bukanlah sesuatu yang dipedulikan oleh alam suci umat manusia kita. Su Sue mendengus dingin. Wenren Nonghan tiba-tiba mengerti dan akhirnya memahami pikiran manusia yang kuat itu. Hampir semua makhluk dalam daftar perburuan iblis berada di 13 kota alam ilahi. Pejuang umat manusia tentu saja tidak peduli dengan iblis dan monster kuno biasa. Jika tidak terjadi apa-apa, tempat yang ditujunya seharusnya adalah 13 kota alam ilahi. Jarak dari sini ke 13 kota di alam dewa sangat jauh, hampir mencakup setengah dari alam dewa. Jika klan iblis benar-benar bisa menahan diri, maka setelah ini,
saya khawatir sebagian besar dunia dewa akan runtuh. Sangat kuat. Wenren Nonghan menarik napas. Perhitungan dan metode manusia kuat itu berada di luar imajinasinya. Jika Su Han tidak menjelaskannya, ia mungkin masih akan tetap tidak tahu apa-apa. Ini masalah pengalaman. Pada saat ini, di 13 kota alam ilahi, seorang pria berbalut pakaian hitam berdiri di atas kota Jeoyu, menatap ke kejauhan. Tidak ada energi atau darah di dalam tubuhnya, tetapi pada tingkat dewa kuno, bahkan menatapnya sedetik lebih lama akan membuat seseorang merasa seperti jantungnya akan meledak. Umat manusia sedang marah. Pria berbaju hitam itu berbicara perlahan, tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Nada suaranya tenang, tetapi di balik ketenangan itu, ada sedikit kepanikan. Menghadapi alam suci, bahkan sebagai penguasa kota Jeoyu, dia harus waspada. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Sebuah suara agak tajam datang dari samping, dan seorang wanita tua muncul dari kehampaan. Dia juga menatap ke kejauhan dan berkata dengan dingin, "Kau tidak mungkin setuju dengan mereka, kan? Itu akan memalukan. Jika dia tidak berhenti setelah 300 juta mil, aku akan memberinya binatang raksasa." Kata lelaki berbaju hitam, "Kalau dia masih tidak berhenti, lempar saja orang itu kepadanya." Pupil mata wanita tua itu mengecil, dan dia bertanya secara refleks, "Han Jeoyu, apakah kamu takut?" Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan menghilang tanpa penjelasan lebih lanjut. Wanita tua itu hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu, alisnya berkerut, dan akhirnya dia mendesah dan menghilang. Dia sudah mengerti apa maksud benci Jeoyu. Binatang raksasa Fatian bukanlah iblis, tetapi salah satu binatang berdarah di alam dewa, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan iblis darah kuno. Jika mereka membuangnya, bahkan jika benar-benar mati di tangan orang-orang suci manusia, setidaknya klan iblis tidak akan kehilangan banyak muka. Dan ini ujian dari klan iblis. Kalau alam suci umat manusia benar-benar membunuh binatang raksasa ini dan tetap tidak mau menyerah, maka kaum iblis pun tidak akan marah, karena ini menunjukkan bahwa umat manusia percaya diri. Bagaimanapun juga, ras manusia memiliki dua tuan. Tidak mungkin memulai perang sebelum masalahnya diselidiki secara menyeluruh. Saya lebih baik membayar harga iblis atau monster kuno daripada membiarkan klan iblis menderita kerugian lebih banyak lagi. Bush! Tangan raksasa itu datang dengan suara gemuruh, dan kemanapun ia lewat, seluruh langit dan bumi berubah menjadi ketiadaan. Setan-setan yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan meraung tanpa henti. Yang kuat masih bisa menghindar, tetapi yang lemah langsung berubah menjadi ketiadaan seperti langit dan bumi. Para setan yang selamat merasa beruntung karena telapak tangan itu tidak ditujukan kepada mereka. Bush! Pada suatu saat, ketika tangan raksasa mencapai padang pasir, tiba-tiba terdengar suara gemuruh besar dari bawah tanah. Tak lama kemudian, badai pasir membubung tinggi ke angkasa, dan seekor binatang buas berdarah raksasa melesat keluar dari dalam tanah dan langsung menuju ke tangan besar itu. Jika ada iblis di sini, mereka pasti bisa melihat dengan jelas bahwa mata monster darah itu dipenuhi kepanikan dan ketakutan, dan aumannya bercampur dengan lengkingan. Itu bukan ancaman, melainkan mentalitas memohon belas kasihan. Akan tetapi, tangan besar itu menepisnya, mengabaikan permohonannya untuk mendapat belas kasihan, menyebabkannya ambruk menjadi kabut berdarah dengan suara keras. Tanpa jeda, tangan besar itu tetap terulur ke arah 13 kota di alam dewa. Sepanjang jalan, lebih dari puluhan juta setan terbunuh secara tidak sengaja. Cukup, tak lama kemudian, terdengar teriakan keras, dan seorang lelaki tua dengan mata kosong muncul di kehampaan. Ia bagaikan boneka, dengan mata tak bernyawa, berdiri di sana dengan pandangan kosong, seolah tak melihat telapak tangan itu meski datang. Tidak ada darah di sekitarnya, tetapi auranya menunjukkan bahwa dia memang iblis kuno. Kami akan memberimu iblis kuno yang kau inginkan. Jika kau terus bertindak gegabah, alam suci iblisku tidak akan mudah terprovokasi.
Orang yang berbicara itu bukanlah lelaki tua itu, melainkan orang lain, tetapi dia tidak muncul. Telapak tangan itu berhenti sebentar, dan akhirnya terdengar dengusan dingin, dan lelaki tua itu ditangkap dan diperas menjadi kabut berdarah. Sampai saat ini, telapak tangan itu akhirnya berhenti bergerak maju, tetapi dengan suara keras, lenyap di antara langit dan bumi. Jika itu terjadi lagi, itu bukan hanya sekedar iblis kuno. Suara alam suci umat manusia jatuh, mengguncang lingkungan sekitar dan mengubah gurun menjadi ketiadaan. Suasana menjadi sunyi senyap, dan wanita tua yang sebelumnya muncul di atas kota Jeoyu muncul kembali. Ras manusia terkutuk. Aku tidak yakin Yuan Ling masih hidup. Kalau tidak, seharusnya dia muncul saat pertemuan antara pemimpin terkuat kedua suku. Tunggu saja, umat manusia. Tunggu saja aku. Suatu hari nanti, aku akan memimpin para iblis dari alam dewa untuk menghancurkan medan bintangmu yang unggul. Sayang sekali. Su Han menatap kehampaan dan mendesah pelan. Ayah, apa yang kau bicarakan? Tanya Su Sue bingung. Su Han menunjuk kabut darah di sekitarnya dan berkata dengan bibir mengerucut, jika mayat-mayat ini utuh, setidaknya kita bisa melahapnya. Terutama kedua raja iblis itu. Darah dan energi di tubuh mereka pasti luar biasa. Benar, Su Sue mengangguk dengan serius. Kalian berdua, ayah dan anak, sudah hampir cukup. Nangong Yu memutar matanya. Sudah cukup bagus kalau seorang ahli alam suci bisa bertindak. Kau masih berharap mereka akan menghabisi iblis-iblis ini satu persatu dan meninggalkanmu dengan mayat mereka yang utuh? Apa kau tidak terlalu memikirkannya? Buang-buang waktu saja. Apapun yang terjadi, umat manusia kita telah mencapai titik impas, dan jalan di depan akan jauh lebih mudah daripada sebelumnya, kata Su Han. Suzun, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Su Han tersenyum tipis, di mana ada iblis, disitulah kita. Aku ingin melihat berapa lama orang-orang di 100 teratas daftar perburuan itu bisa bertahan. Pada waktu berikutnya, Su Han memimpin sekelompok manusia untuk menyerang banyak suku iblis. Serangan mereka bukan serangan diam-diam, tetapi serangan terbuka dan jujur. Hampir semua jenius dalam daftar perburuan iblis ada di 13 kota alam ilahi. Selain mereka, keturunan kerajaan dan keturunan kerajaan lainnya tidak mampu menekan Su Han. Karena Raja Iblis tidak dapat mengambil tindakan, Su Han tidak terkalahkan di antara suku-suku iblis ini. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu suku iblis dibantai oleh Su Han dan anak buahnya. Kemanapun mereka lewat, hampir tidak ada rumput yang tumbuh, bahkan sehelai rumput pun tidak. Pembakaran, pembunuhan, penjarahan, batuk-batuk. Saat ini, Su Han dan yang lainnya adalah penjahat sejati. Para iblis yang tak berujung itu marah, tetapi mereka tidak punya cara untuk menghadapinya. Di bawah kehancuran semacam ini, budidaya ras manusia juga tumbuh pada kecepatan yang sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, 4 tahun berlalu. Sudah sekitar 5 tahun sejak saya memasuki dunia iblis. Kultivasi Su Han masih di alam dewa mendalam bintang 1. Tidak ada keturunan kerajaan atau keturunan kekaisaran yang muncul lagi, apalagi klan suci. Iblis biasa tidak banyak berpengaruh dalam meningkatkan kultivasinya, dan pada dasarnya semuanya diberikan kepada orang lain. Seperti Su Han, Penatua Wang dan yang lainnya juga tidak mengalami peningkatan dalam kultivasi mereka. Mereka semua telah mencapai tingkat setengah dewa surgawi. Begitu mereka mencapai tingkat dewa surgawi sejati, bahkan jika mereka tetap berada di dunia iblis, mereka tidak akan bisa bertindak lagi. Oleh karena itu, mereka berhenti melahap mayat iblis dan menekan kultivasi mereka ke tingkat setengah dewa. Selain mereka, semua orang telah menuai manfaat besar. Su Han membuat perkiraan kasar dan menemukan bahwa selama 4 tahun ini, mereka telah menghancurkan lebih dari 100 suku kecil dan lebih dari 20 suku sedang. Satu-satunya suku besar yang belum mereka coba adalah suku-suku besar. Bukannya mereka tidak berani pergi, tetapi mereka belum menemukannya. Sayangnya,
Suku-suku kecil tersebut pada dasarnya tidak memiliki jejak suku. Di antara suku-suku berukuran sedang, suku yang memiliki jejak suku juga memiliki anggota alam Raja Iblis. Jejak suku tersebut semuanya dikendalikan oleh alam Raja Iblis. Su-Han tidak yakin bisa mengalahkan alam Raja Iblis, jadi wajar saja jika ia tidak bisa mendapatkan jejak suku tersebut. Bagi semua orang, pentingnya tanda suku secara alami tidak senyata mayat para monster tersebut, jadi semua orang memilih yang terakhir. Di antara suku-suku yang porak-poranda ini, lebih dari 10.000 iblis setingkat Raja Iblis tewas. Darah dan esensi mereka adalah makanan terbaik bagi umat manusia. Perlu disebutkan bahwa Su Sue mampu menerobos dan telah menjadi setengah dewa. Tang Yi telah mencapai alam dewa bintang 1 dari puncak alam dewa virtual saat mereka pertama kali bertemu. Dia tidak meminjam roh, dia juga tidak menjadi manusia biasa, namun dia mengambil roh di tengah-tengah dan berhasil. Dengan jiwa malaikat, kemampuannya bertarung lintas level tidak kalah dengan Su-Han. Baginya, yang berada di alam ilahi bintang 1, membunuh dewa mendalam bintang 1 mungkin bukan masalah. Adapun Su King, Du Si dan yang lainnya, mereka juga telah mencapai puncak alam dewa sejati. Sejak mereka bertemu kembali dengan Su-Han, kultivasi mereka telah tumbuh dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sebelumnya, laju pertumbuhan mereka tidak lambat, tetapi itu semua berkat keberuntungan. Mustahil untuk selalu mengandalkan keberuntungan. Setahun berlalu, dan sesuatu terjadi yang membuat semua orang sakit kepala. Suku Rimba merupakan suku berukuran sedang yang tidak memiliki merek kesukuan. Pada saat ini, Su-Han dan yang lainnya berdiri di depan suku hutan. Jutaan setan dari suku hutan pun berdiri berhadapan dengan mereka, saling menatap dalam jarak kurang dari 10 meter. Namun, dalam jarak 10 meter ini, tirai cahaya besar terbentang, menyelimuti seluruh suku hutan. Semua orang mencoba menyerang, bahkan Su-Han sendiri mencobanya, tetapi mereka gagal meledakkan tirai cahaya. Dasar bajingan, Wenren Nonghan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, berteriak pada para iblis dari suku hutan, "Zaban, apa maksudmu? Apa kau hanya mengucilkan kami? Apa kau tak kenal takut? Kenapa kau menggunakan taktik terkutuk seperti itu? Kalau kau punya nyali, keluarlah dan lawan kami. Kalau kau tak bisa mengalahkanmu, aku, Wenren Nonghan, akan merobek kepala ini dan memberikannya padamu. Ya, kalau kamu punya nyali, pergi saja dari sini. Ngapain kamu berdiri di sana? Apa kamu takut mati? Hahaha, waktu pertama kali masuk ke dunia iblis, aku penasaran seberapa kuat klan iblis itu. Ternyata mereka memang sekuat ini. Sekelompok pengecut menyebut kalian setan, itu sama saja melebih-lebihkan kalian. Yang lainnya mengikutinya, berharap untuk menggunakan provokasi untuk membuat klan iblis membuka tirai cahaya. Jelas saja, kabar bahwa Su-Han dan yang lainnya telah menimbulkan kekacauan di berbagai suku selama 4 tahun terakhir sudah tersebar luas, dan saya khawatir semua iblis di seluruh dunia dewa telah mendengarnya. Hingga saat ini, selama suku-suku ini menyadari kedatangan manusia terlebih dahulu, terutama mereka yang memiliki Su-Han di antara mereka, mereka akan segera memblokade mereka. Para jenius dalam daftar perburuan iblis semuanya sedang mempersiapkan diri menghadapi masalah sungai binatang dan tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini. Tak satu pun dari suku-suku ini yang bisa menjadi lawan Su-Han. Jika mereka tidak menutup pintu terlebih dahulu, apakah mereka harus menunggu Su-Han dan yang lainnya datang dan mati? Meskipun kedua suku tersebut memiliki aturan bahwa Raja Iblis yang kuat tidak dapat mengambil tindakan, yaitu ketika suku iblis sedang berperang melawan umat manusia. Dalam situasi ini, kedua suku tidak sedang berperang. Kalau aku menutup pintu lebih dulu dan tidak mengizinkanmu masuk, seharusnya tidak dianggap pelanggaran, kan? Inilah yang membuat Su-Han paling pusing. Yang terpenting, kalau sudah ada yang pertama, pasti ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah semua iblis memikirkan metode ini, peluang mereka untuk melahap Saripati Ki dan darah akan sangat tipis.
Sayangnya, ini perisai pelindung yang dipasang oleh Kaisar Iblis Darah kedua. Aku tidak bisa membukanya. Kalau itu Kaisar Iblis Darah pertama, aku bisa mencobanya, gumam Su Han dalam hati. Memanggil penyihir leluhur dan Ki Pedang Suanyuan jelas tidak dapat digunakan untuk ini, itu akan sia-sia. Cara lain tidak mampu menembus tirai cahaya, jadi Su Han dan yang lainnya hanya bisa berdiri di luar dan mengutuk. Menghadapi kutukan mereka, meskipun para iblis itu berwajah marah, berbadan gemetar, dan tampak ingin menerjang keluar, mereka akhirnya menahan diri. Wenren Nonghan dan yang lainnya tidak mau menyerah, jadi mereka berdiri di luar tirai cahaya dan mengumpat selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, mereka sangat haus hingga mulut mereka kering, tetapi itu sia-sia. Sebaliknya, para iblis tampak terbiasa dan tidak lagi memelototi manusia. Mereka justru makan dan minum di dalam tirai cahaya. Sesekali, mereka memandang manusia dengan tatapan mengejek, melontarkan beberapa kata sarkastis, lalu melanjutkan urusan mereka sendiri. Sekarang giliran Wenren Nonghan dan yang lainnya yang marah. Aku memeras otak mencari cara untuk memarahimu, tapi kamu cuma mendengarkan dengan sebelah telinga, tapi keluar dari telinga yang lain. Bisakah kamu sedikit berterus terang? Sekalipun kamu benar-benar tidak keluar, setidaknya kamu bisa semarah sebelumnya. Di tengah-tengah suku hutan, ada sebuah batu besar. Batu besar ini hanyalah sebuah bongkahan, namun tampak seperti sebuah bukit kecil. Di atas batu besar itu, terdapat sesosok tubuh yang duduk bersila. Ada 2 aliran darah dan energi di sekelilingnya, dan aura Raja Iblis mengalir deras dari tubuhnya. Ia adalah pemimpin besar suku hutan, sosok yang kuat setingkat Raja Iblis Darah kedua. Kekuatan keseluruhan suku hutan ini agak mirip dengan suku monster sebelumnya. Pemimpin besar adalah Kaisar Iblis Darah kedua, dan kepala suku adalah Kaisar Iblis Darah pertama. Pada saat ini, pemimpin besar sedang duduk di atas batu, menatap Su Han dan yang lainnya dengan tatapan yang sangat dingin. Apa yang kau lihat? Kalau kau lihat lagi, aku akan mencungkil matamu. Wenren Nonghan menunjuk pemimpin besar dan berteriak, kau tidak percaya. Kalau tidak percaya, kemarilah dan lihat apa aku berani melawanmu. Apa kau benar-benar berpikir kau kuat hanya karena berada di alam Kaisar Iblis Darah kedua? Apa kau percaya bahwa bahkan di alam dewa mendalam bintang kedua, aku bisa menamparmu sampai mati hanya dengan 1 tamparan, meskipun aku hanya 1 alam utama darimu? Kau pura-pura tidak takut. Kau pengecut pertama yang pernah kulihat. Meskipun pendeta tinggi suku Taman terbunuh, mereka begitu berani dan nekat sampai-sampai berani mengabaikan aturan antar kedua suku dan menyerang umat manusia kita. Lihat dirimu, kau sama pengecutnya seperti tikus. Akhirnya aku mengerti sekarang. Yang disebut iblis itu hanyalah sekumpulan sampah. Ketika kedua ras itu berkomunikasi, iblis-iblis tingkat Saint terkutuk itu berteriak-teriak ingin menghancurkan medan bintang superiorku. Sekarang, mereka pasti sudah mati, kan? Kalau tidak, mereka pasti sudah jadi pengecut seperti kalian. Apakah suku-suku iblis lainnya melakukan hal yang sama sepertimu? Itu tidak ada gunanya. Ketika alam rahasia itu terbuka, bisakah kau tidak muncul? Atau kau juga akan memakai perisai seperti ini saat keluar? Itu tidak diperbolehkan. Kedua suku itu memiliki aturan bahwa orang-orang kuat di atas alam Raja Iblis tidak diperbolehkan memasang perisai pelindung pada orang-orang barbar yang lebih lemah. Dia menaruh tangannya di pinggang dan mengumpat dengan keras. Pada saat ini, Wenren Nonghan tampak seperti tikus-tikus itu, dan bahkan Susue, Dusi dan yang lainnya tercengang. Dia sudah mengumpat selama 3 hari 3 malam, tapi Wenren Nonghan masih belum cukup mengumpat. Ketekunan seperti ini cukup bagus. Akan tetapi, para monster di suku hutan sudah terbiasa dengan situasi tersebut, dan meskipun Wenren Nonghan mengumpat mereka lagi, mereka mengabaikannya. Hanya pemimpin besar dan ketua klan yang menatap dingin ke arah umat manusia. Tepatnya, mereka mengabaikan manusia lain dan terus memperhatikan Su Han. Selama 3 hari terakhir, Su Han tidak bersuara sedikit pun,
melainkan hanya berdiri di sana dengan tenang, terdiam. Pada saat ini, dia akhirnya berbicara, apakah penguasa bulan darah di matamu sama pengecutnya denganmu? Setelah kata-kata ini diucapkan, semua monster di suku Yuyuan berhenti sejenak. Saat berikutnya, desir, desir, desir. Banyak mata menatap ke arah Su-han pada saat yang sama, dengan cahaya merah darah muncul di mata mereka, dan aura pembunuh keluar dari mereka. Kau manusia rendahan, menghina kami tak masalah, tapi beraninya kau menggunakan penguasa bulan darah sebagai alasan. Bahkan dewa kuno yang kuat dari rasmu pun tak berani menjelek-jelekkan penguasa bulan darah. Apa kau mencari kematian? Kaisar naga iblis kuno, kau memang jenius, tapi jika kau berani bertindak terlalu jauh lagi, penguasa bulan darah akan membunuhmu sendiri. Aku khawatir bahkan alam utama umat manusia pun takkan mampu menghentikanmu. Jangan lupa, ini dunia iblisku, sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik. Penguasa bulan darah, klan iblis pertama yang mencapai wilayah kekuasaan dalam sejarah, iblis terkuat di seluruh dunia. Statusnya di hati para iblis ini tak terlukiskan. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah keyakinan yang fanatik, begitu fanatiknya sehingga selama penguasa bulan darah membuka mulutnya, mereka akan langsung mati. Dibandingkan dengan dewa bulan darah, apa yang disebut keturunan kerajaan, keturunan suci, dan monster serta iblis kuno itu semuanya tidak ada apa-apanya. Bahkan para iblis di alam suci tidak dapat dibandingkan dengan status penguasa bulan darah. Ada banyak keturunan dari 3 klan dan banyak iblis di alam suci, tetapi hanya ada satu penguasa bulan darah. Dia adalah eksistensi mengerikan yang mampu menekan laut suci, memungkinkan klan iblis menyeberang lagi dan menyerang galaksi Bima Sakti. Dengan kehadirannya, klan iblis cepat atau lambat akan menghancurkan umat manusia, dan cahaya bulan darah akan menyelimuti galaksi Bima Sakti. Penghinaan Su-han terhadap penguasa bulan darah membuat mereka merasa lebih benci daripada menghina orang tua mereka sendiri. Bahkan pemimpin besar dan kepala suku hutan pun pupil matanya menyempit dan napasnya menjadi cepat. Penguasa bulan darah adalah keyakinanmu, tapi di mataku, Su-han, dia hanyalah iblis yang lebih kuat. Su-han melanjutkan dengan nada tenang, di era sekte kita, aku khawatir dia bahkan belum lahir. Di hadapan sekte kita, dia paling-paling hanya seorang cucu. Mungkin dia harus memanggilku kakek ketika dia melihatku. Anda, pemimpin besar menutupi dadanya dengan tangannya, merasakan ada yang mengganjal di dadanya, seolah-olah ada batu yang tersangkut di tenggorokannya. Oh, bukan begitu cara mengatakannya. Su-han menambahkan, iblis hanyalah makhluk buas. Mereka bahkan tidak punya kualifikasi untuk memanggilku kakek di depan umat manusiaku yang mulia. Mulia, ras manusiamu mulia. Hahaha. Kepala suku hutan itu tak dapat menahan amarahnya lagi dan tertawa. Jika kalian manusia dianggap mulia, maka tidak ada ras lain di dunia ini yang lebih hina daripada kalian. Karena kami manusia begitu hina di matamu, mengapa kau menutup suku rimba dan membiarkan kami manusia menghinamu tanpa berani melangkah sedikit pun? Su-han melangkah maju, hampir menempel di tirai cahaya, dan berkata sambil tersenyum lambat, apakah kamu takut, atau apakah kamu sudah mengakui bahwa ras manusiaku lebih mulia daripada kamu para iblis? Omong kosong, sang patriark menggertakkan giginya. Itu berarti keduanya. Su-han menggelengkan kepala dan pura-pura mendesah, sayang sekali. Penguasa bulan darahmu bermaksud agar setelah kedua ras terhubung, kau akan menggunakan para jenius klan iblis untuk menghentikan laju umat manusia kita. Tanpa diduga, para jenius itu bersembunyi di 13 kota, tak satu pun muncul. Satu-satunya yang muncul dibunuh olehku. Jika penguasa bulan darah tahu tentang ini, aku penasaran betapa kecewanya dia. Kau seharusnya tidak mencoba menyesatkan orang-orang di sini. Sang patriark menunjuk Su-han, lengannya sedikit gemetar. Sebenarnya, mereka juga takut Raja Bulan Darah akan kecewa. Lagi pula, situasi saat ini benar-benar membuat klan iblis kehilangan muka.
Mereka awalnya berpikir untuk menggunakan tirai tipis sebagai perlindungan, tetapi mereka tidak melakukannya karena terlalu memalukan. Ras iblis, kecuali mereka yang berada di alam dominasi, sepenuhnya menindas umat manusia dalam hal jumlah, kekuatan, dan tingkat garis keturunan. Bagaimana mungkin mereka tunduk pada umat manusia? Bukankah itu absurditas belaka? Belum lagi mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, mereka sama sekali tidak menganggap serius umat manusia. Mereka selalu punya ide membunuh satu jika satu datang, dan membunuh dua jika dua datang. Namun, itu hanya 5 tahun. Jumlah keturunan kerajaan, keturunan bangsawan, dan iblis biasa yang mati di tangan Suhan dan yang lainnya terlalu banyak untuk dihitung. Ratusan suku hancur. Jika bukan karena keberadaan Raja Iblis, mereka pasti sudah punah sejak lama. Di sisi lain, ras manusia juga menderita korban, tetapi dibandingkan dengan ras iblis, itu tidak ada apa-apanya. Ini tidak akan berhasil tanpa menggunakan perisai pelindung. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.